Bapak, Ibu, Saudara-saudari, mari kita menandai diri kita dengan tanda kemenangan Kristus. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Allah yang Maha Kuasa dan Kekal, kami mengucap syukur kepadamu atas semua anugerah yang Engkau berikan kepada kami. Secara khusus nafas hidup yang Engkau berikan secara gratis kepada kami. Semoga kami dapat mengisi hari-hari kami dengan mendengarkan firman-Mu, merenungkannya dan melaksanakannya di dalam kehidupan harian kami. Bersabdalah kepada kami siap mendengarkannya. Doa ini kami sampaikan kepadamu dengan perantaran Kristus Tuhan kami. Amin. Bacaan dari surat Rasul Paulus kepada jemaat di Roma, bab 6 ayat 12 sampai dengan 18. Saudara-saudara, janganlah dosa berkuasa lagi di dalam tubuhmu yang fana, supaya kalian tidak lagi menuruti keinginannya. Janganlah kalian menyerahkan anggota-anggota tubuhmu kepada dosa untuk dipakai sebagai senjata kelaliman. Tetapi serahkanlah dirimu kepada Allah sebagai orang-orang yang dahulu mati tapi sekarang hidup. Serahkanlah anggota-anggota tubuhmu kepada Allah untuk dijadikan senjata-senjata kebenaran. Sebab kalian tidak akan dikuasai lagi oleh dosa, karena kalian tidak berada di bawah hukum Taurat, melainkan di bawah kasih karunia. Jadi bagaimana? Apakah kita berbuat dosa karena tidak berada di bawah hukum Taurat, tetapi di bawah kasih karunia? Sekali-kali tidak. Tidak tahukah kalian bahwa dengan menghambakan diri kepada seseorang untuk menaatinya, kalian menjadi hamba orang itu? Bahwa kalian harus menaati dia baik dalam dosa yang memimpin kalian kepada kematian, maupun dalam ketaatan yang memimpin kalian kepada kebenaran. Tetapi syukurlah kepada Allah. Dahulu memang kalian hamba dosa, tetapi sekarang kalian dengan segenap hati telah menaati pengajaran yang telah disampaikan kepadamu. Kalian telah dimerdekakan dari dosa dan menjadi hamba kebenaran. Demikianlah sabda Tuhan. Mazmur tahun 8 dengan refren, pertolongan kita dalam nama Tuhan. Jikalau bukan Tuhan yang memihak kepada kita, biarlah Israel berkata demikian. Jikalau bukan Tuhan yang memihak kepada kita, ketika manusia bangkit melawan kita, maka mereka telah menelan kita hidup-hidup. Ketika amarah mereka menyala-nyala terhadap kita, pertolongan kita dalam nama Tuhan. Maka air telah menghanyutkan kita, dan sungai telah mengalir menebus kita, telah mengalir melandah kita air yang meluap-luap itu. Terpujilah Tuhan yang tidak menyerahkan kita menjadi mangsa bagi gigi mereka. Pertolongan kita dalam nama Tuhan. Jiwa kita berlumput seperti burung-burung terlepas dari jerat penangkap. Jerat itu telah putus dan kita pun berluput. Pertolongan kita dalam nama Tuhan yang menjadi langit dan bumi. Pertolongan kita dalam nama Tuhan. Inilah Injil suci menurut Lukas. Pada suatu ketika berkatalah Yesus kepada murid-muridnya, "Camkanlah ini baik-baik. Jika tuan rumah tahu pukul berapa pencuri akan datang, ia tidak akan membiarkan rumahnya dibongkar. Hendaklah kalian juga siap sedia,
karena Anak Manusia akan datang pada saat yang tak kalian sangka-sangka. Petrus bertanya, Tuhan, kami sajakah yang Kau maksudkan dengan perumpamaan ini, ataukah juga semua orang? Tuhan menjawab, siapakah pengurus rumah yang setia dan bijaksana, yang akan diangkat oleh tuannya menjadi kepala atas semua hambanya, untuk membagikan makanan kepada mereka pada waktunya? Berbahagialah hamba yang didapati tuannya sedang melakukan tugasnya ketika tuan itu datang. Aku berkata kepadamu, sungguh tuan itu akan mengangkat dia menjadi pengawas segala miliknya. Tetapi jika hamba itu jahat dan berkata dalam hatinya, tuanku tidak datang-datang, lalu ia mulai memukul hamba-hamba lain, pria maupun wanita, dan makan minum serta mabuk, maka tuannya akan datang pada hari yang tidak disangka-sangkanya dan pada saat yang tidak diketahuinya, dan tuan itu akan membunuh dia serta membuat dia senasib dengan orang-orang yang tidak setia. Hamba yang tahu akan kehendak tuannya, tetapi tidak mengadakan persiapan atau tidak melakukan apa yang dikehendaki tuannya, ia akan menerima banyak pukulan. Tetapi barang siapa tidak tahu akan kehendak tuannya dan melakukan apa yang harus mendatangkan pukulan, ia akan menerima sedikit pukulan. Barang siapa diberi banyak, banyak pula yang dituntut daripadanya. Dan barang siapa dipercaya banyak, lebih banyak lagi yang dituntut daripadanya. Demikianlah sabda Tuhan. Shalom Bapak Ibu, saudara-saudari yang Tuhan Yesus kasihi. Yesus berkata kepada murid-muridnya, jika tuan rumah tahu pukul berapa pencuri akan datang, ia tidak akan membiarkan rumahnya dibongkar. Demikian juga ketika Anak Manusia datang, tidak ada seorang pun yang tahu kapan Anak Manusia itu datang. Maka hendaklah semua orang yang menanti-nanti kedatangan Anak Manusia itu mesti berjaga-jaga, mesti waspada dan setia menanti kedatangan tuannya. Bapak Ibu, saudara-saudari yang Tuhan Yesus kasihi, pada saat kita menanti kedatangan Anak Manusia itu, baiklah kita meminta pertolongan Allah, supaya Allah mengutus Roh Kudus-Nya untuk menolong kita agar kita setia menanti kedatangan Anak Manusia itu, supaya kita juga tetap berjaga-jaga, berdoa dan bekerja. Kita mesti meningkatkan hubungan kita dengan Tuhan, dan kita juga mesti bekerja di dalam hidup ini supaya apa yang kita harapkan boleh tercapai berkat doa dan kerja keras kita. Bapak Ibu, saudara-saudari, usaha untuk setia kepada Tuhan mesti kita lakukan sebagaimana yang Rasul Paulus sampaikan kepada jemaat di Roma, bahwa janganlah dosa berkuasa lagi di dalam tubuh, tetapi biarlah kehendak Allah yang meraja dalam tubuh kita. Kalau diriku dan dirimu membiarkan diri kita masing-masing dikuasai oleh Allah,
maka kita akan berkata-kata, bertindak yang baik seperti yang diajarkan oleh Allah kepada kita. Dengan demikian kita akan menjadi anak-anak Allah yang sungguh setia kepada Allah melalui putranya Yesus Kristus. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang Tuhan Yesus kasih, mari kita berjuang untuk tetap setia menanti kedatangan anak manusia, sehingga ketika anak manusia itu datang, ia mendapati kita sedang setia menantinya. Dengan demikian kita akan diantar menuju kepada Allah Bapa di dalam kerajaan Bapa di surga. Semoga demikian. Marilah berdoa. Ya Allah Bapa yang Maha Kuasa, bantulah kami dengan Roh Kudus, agar kami mau setia kepada Dikau, setia menanti kedatangan Putramu, dengan cara membiarkan diri kami dikuasai oleh Roh Kudus, sehingga apa yang kami pikirkan, katakan, lakukan, semuanya sesuai dengan kehendak-Mu. Inilah doa kami ya Tuhan, yang kami naikkan ke hadirat-Mu dengan perantaran Kristus Tuhan kami. Amin. Semoga Bapak, Ibu, saudara-saudari diberkati dan dibimbing oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.